Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorek Maulana Sugiono. Saya berasal dari Geografi kelas B, NIM 055. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pertumbuhan penduduk dan swasembada pangan. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan masalah sosial yang paling mendesak yang berada di negara yang dalam kategori berkembang dan negara yang terbelakang. Pada umumnya, negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan permasalahan kependudukan yang rumit. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat juga akan menimbulkan implikasi permasalahan, yaitu semakin besar jumlah penduduk, maka kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja itu juga akan meningkat. Indonesia ini masuk dalam negara berkembang, yaitu dengan dicirikan dengan jumlah penduduk yang banyak, pendapatan per kapita yang tergolong menengah, dan kualitas fasilitas kehidupan yang belum layak, dan masih banyak lagi. Sebagai negara berkembang, permasalahan kependudukan merupakan permasalahan yang cukup rumit untuk dipecahkan, yaitu terdapat 3 ciri utama yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif besar, yang selanjutnya kedua, penyebaran penduduk antar daerah yang kurang berimbang, yang ketiga adalah kualitas kehidupan penduduk yang relatif rendah dan perlu ditingkatkan. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat besar, terutama yaitu tingkat kelahiran yang tidak dapat ditekan, itu akan menjadikan penumpukan usia produktif di beberapa musim ke depan, yaitu lebih tepatnya di tahun 2030. Di tahun 2030 ditakutkan membludaknya usia produktif yang lebih dari 50% atau setengahnya dari jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Ini juga akan berakibat pada tingginya kebutuhan akan sandang, pangan, dan juga papan. Sebenarnya untuk masalah pangan, Indonesia ini untuk produktivitas padi mengalami surplus, tetapi bisa dilihat di era sekarang, yaitu lahan pertanian semakin hari semakin berkurang. Ini diakibatkan karena dengan melonjaknya jumlah penduduk, yaitu lahan pertanian sekarang dialihfungsikan ke perumahan maupun tempat hunian. Secara eksplisit, konsep ini terkait dengan program kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas proses pengendalian pertumbuhan. Selanjutnya adalah acuan untuk menyeimbangkan antara aspek kualitas dan juga kuantitas kependudukan. Lalu mobilisasi penduduk secara global. Nah, hal ini juga mengacu pada pemahaman bahwa mutualisme interaksi antar kependudukan, proses kuantitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, serta jaminan lingkungan harus bersandar pada filosofi bahwa manusia ini adalah faktor utama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.